Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat berjumpa di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan vektor secara aljabar dan secara geometri. Ternyata vektor-vektor bisa ditambah dan dikurang ya. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu penjumlahan vektor. Untuk penjumlahan vektor dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah penjumlahan vektor secara aljabar atau analitik. Nah, misal diketahui vektor U dengan komponen 4 negatif 5 dan vektor V dengan komponen 7, 3. Tentukan A vektor U ditambah vektor V, B vektor V ditambah vektor U. Kita coba solusinya ya. Yang A vektor U ditambah vektor V. Untuk menjumlah kedua vektor ini, kita jumlahkan komponen-komponen masing-masing vektornya ya. Vektor U dengan komponen 4 negatif 5 dan vektor V dengan komponen 7, 3. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Nah, cara menjumlahkannya ini sangat mudah ya. Tinggal kita jumlahkan komponen yang sejenis atau yang seletak. 4 ditambah dengan 7, kemudian negatif 5 ditambah dengan 3. Selanjutnya, tinggal kita hitung hasilnya ya. Sehingga vektor U ditambah vektor V hasilnya adalah 11 negatif 2. Oke, berikutnya yang B, vektor V ditambah vektor U. Untuk vektor V ditambah vektor U, ini caranya juga sama ya, tinggal kita jumlah komponennya. Hanya saja di sini vektor V itu adalah vektor pertama, kemudian vektor U itu adalah vektor kedua. Berarti 7, 3 ditambah 4 negatif 5. Tinggal kita jumlahkan komponen yang seletak. 7 ditambah 4, kemudian 3 ditambah min 5, atau sama dengan 3 dikurang 5. Sehingga vektor V ditambah vektor U hasilnya adalah 11 negatif 2. Nah, di sini bisa kita lihat ya, dari hasil A dan B, itu ternyata hasilnya adalah sama. Vektor U ditambah vektor V, ternyata hasilnya sama dengan vektor V ditambah vektor U. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa pada penjumlahan kedua vektor itu berlaku sifat komutatif ya. Oke, bisa dipahami ya untuk penjumlahan secara aljabar. Jadi tinggal kita jumlahkan komponen yang seletak. Bisa dipahami ya. Berikutnya adalah penjumlahan vektor secara geometri. Nah, penjumlahan vektor secara geometri ini ada dua aturan yang akan kita gunakan. Yang pertama itu menggunakan aturan segitiga. Nah, pada aturan segitiga ini artinya nanti kita melukis penjumlahan vektor itu sehingga nanti akan terbentuk segitiga ya. Baiklah, kita coba soal yang komponennya masih sama seperti soal yang tadi ya. Vektor U dengan komponen 4 negatif 5 dan vektor V dengan komponen 7, 3. Yang pertama, kita akan menentukan penjumlahan vektor U ditambah vektor V. Kemudian yang B, vektor V ditambah vektor U menggunakan aturan segitiga. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah menentukan penjumlahan vektor menggunakan aturan segitiga? Kita coba untuk yang pertama ya, vektor U ditambah vektor V. Maka langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita lukis dahulu vektor pertama, yaitu vektor U. Nah, ingat kembali tentang melukis sebuah vektor. Jika vektor itu diketahui komponennya, maka kita bisa melukisnya ya dengan komponen yang sudah diketahui. Berarti di sini vektor U itu komponennya adalah 4 negatif 5. Jadi ingat kembali, komponen vektor U itu ada dua komponen. Yang pertama adalah sumbu X, yang kedua adalah sumbu Y. 4 itu berarti dia positif. Berarti kalau positif sumbu X dia arahnya ke kanan. Kemudian yang negatif 5 itu adalah komponen sumbu Y. Dia bernilai negatif. Berarti pada sumbu Y kalau dia bernilai negatif maka arahnya ke bawah. Berarti untuk vektor U 4 negatif 5 ini komponennya adalah 4 langkah ke kanan kemudian 5 langkah ke bawah. Nah, sehingga arah vektor U-nya ke sini ya. Berikutnya adalah langkah kedua, lukis vektor kedua yaitu vektor V. Nah, melukis vektor kedua ini kita mulai dari titik akhir vektor pertama, yaitu titik akhir vektor U. Kita perhatikan komponen vektor V yaitu 7, 3. Kalau 7, 3 berarti komponennya 7 ke kanan, 3 ke atas, sehingga arah vektor V-nya ke arah sini ya. Nah, sekarang vektor U ditambah vektor V-nya itu yang mana? Nah, untuk hasil penjumlahan vektor, yaitu U ditambah V, ini tinggal kita tarik satu garis, yaitu dari titik awal vektor U ke titik akhir vektor V.
Jadi dari titik awal vektor U ke titik akhir vektor V itu adalah hasil penjumlahan vektor atau vektor U ditambah vektor V atau di sini disebut dengan resultan ya. Nah, seperti ini. Jadi vektor yang berwarna ungu ini adalah hasil resultannya yaitu vektor U ditambah vektor V. Nah, jadi jika dua vektor itu dijumlah, maka hasilnya adalah satu vektor baru dengan komponen tertentu. Artinya dia memiliki panjang tertentu dan arah tertentu. Seperti ini, vektor U ditambah vektor V. Nah, di sini bisa kita analisis ya hasilnya. Tadi kalau secara aljabar, vektor U ditambah vektor V itu hasilnya adalah 11 negatif 2. Berarti di sini untuk vektor U ditambah vektor V bisa kita lihat komponennya dan arahnya. 11 negatif 2 berarti 11 positif itu ke kanan, kemudian 2 negatif berarti ke bawah. Nah, di sini sesuai ya, bisa kita lihat di vektor yang ungu itu adalah 11 kotak ke kanan, kemudian 2 kotak ke bawah, sehingga arahnya itu sesuai dengan arah vektor U tambah V atau vektor yang berwarna ungu. Baiklah, berikutnya adalah yang ke B, yaitu vektor V ditambah vektor U. Caranya ini sama dengan yang A tadi ya, hanya saja di sini posisinya berbeda. Karena vektor V ditambah vektor U, maka vektor yang pertama adalah vektor V, dan vektor yang kedua adalah vektor U. Maka langkahnya itu sama seperti tadi. Langkah pertama adalah lukis vektor pertama, yaitu vektor V. Nah, di sini kita perhatikan komponen dari vektor V, yaitu 73. Berarti arah vektor V itu, nah di sini ya, vektor yang berwarna hitam itu adalah vektor V. Berikutnya, langkah kedua adalah kita lukis vektor U, yaitu vektor yang kedua. Nah, perhatikan tadi, melukis vektor yang kedua itu dari titik akhir vektor pertama, yaitu vektor U kita lukis dari titik akhir vektor V. Berarti 4 ke kanan, 5 ke bawah. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, ini arah vektor U ya, yaitu vektor yang berwarna biru. Langkah berikutnya adalah kita tentukan hasil penjumlahan vektornya, yaitu vektor V ditambah vektor U. Sehingga resultannya adalah ini, vektor yang berwarna ungu. Kemudian jangan lupa kita tulis namanya ya, yaitu vektor V ditambah vektor U. Jadi setelah kita melukis vektornya, jangan lupa untuk menuliskan nama vektornya. Jadi di sini bisa kita cek ya, komponen dari resultan vektornya itu berapa. Apakah sama dengan yang ke A tadi? Ya ternyata di sini resultannya sama ya. 11 kotak ke kanan, kemudian 2 kotak ke bawah. Jadi ini ya cara menentukan penjumlahan vektor menggunakan aturan segitiga. Berikutnya adalah penjumlahan vektor menggunakan aturan jajar genjang. Diketahui vektor yang sama ya, vektor U dengan komponen 4 negatif 5 dan vektor V dengan komponen 7, 3. Kemudian, bagaimana menentukan vektor U ditambah vektor V menggunakan aturan jajar genjang? Berikut adalah langkah-langkahnya ya. Langkah pertama, kita lukis terlebih dahulu vektor U dengan komponen 4 negatif 5. Jadi ini adalah vektor U ya, yang berwarna biru. Kemudian langkah kedua, kita lukis vektor kedua yaitu vektor V dengan komponen 7, 3. Tetapi kita melukis vektor kedua ini dari titik awal vektor U. Artinya, kedua vektor yang akan ditambah, yaitu vektor U dan vektor V, dilukis dari titik pangkal yang sama. Nah, ini beda dengan langkah kedua pada aturan segitiga tadi ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah vektor V. Nah, jadi di sini vektor U dan vektor V ini kita lihat memiliki titik pangkal yang sama. Nah, langkah berikutnya, di sini kita belum bisa menentukan vektor hasil penjumlahannya atau vektor resultannya. Karena di sini sesuai dengan namanya, jajar genjang ya, berarti nanti dia berbentuk jajar genjang. Nah, sesuai dengan sifat-sifat jajar genjang, yaitu pada jajar genjang terdapat dua pasang sisi yang sejajar. Maka langkah berikutnya adalah kita lukis kembali vektor U dari titik ujung vektor V. Nah, langkah keempat yaitu kita lukis kembali vektor V, tetapi dari titik ujung vektor U. Nah, berarti di sini terdapat dua vektor yang sama, yaitu vektor U dengan vektor U dan vektor V dengan vektor V. Nah, kalau dia sudah seperti ini, baru dia sudah terbentuk jajar genjang. Nah, sekarang yang mana yang merupakan resultan vektornya, yaitu vektor U ditambah vektor V. Nah, kemudian ingat kembali pada jajar genjang itu terdapat diagonal. Jadi,
jajar genjang itu memiliki dua diagonal ya. Nah, kaitannya dengan vektor ini berarti resultan vektor adalah salah satu diagonal yang ditarik dari titik awal kedua vektor, yaitu U dan V. Berarti resultan vektornya adalah ini ya, ditarik dari titik awal kedua vektor. Berarti titik awal kita memulai tadi. Berarti ini ya, vektor yang berwarna ungu. Nah, ini adalah vektor resultannya. Berarti ini adalah vektor U ditambah vektor V. Nah, di sini bisa kita cek komponen resultannya. Kita perhatikan arahnya. Berarti komponen vektor resultannya ini adalah 11 ke kanan, kemudian 5 ke bawah. Berarti ini sesuai dengan penjumlahan secara aljabar tadi ya. Jadi seperti ini ya langkah menentukan penjumlahan vektor menggunakan aturan jajar genjang. Nah, sekarang bagaimana dengan vektor V ditambah dengan vektor U? Apakah gambarnya sama dengan vektor U ditambah vektor V? Nah, untuk vektor V ditambah vektor U menggunakan aturan jajar genjang boleh dicoba ya. Berikutnya adalah pengurangan vektor secara aljabar dahulu ya. Pada pengurangan vektor, konsep yang digunakan di sini adalah konsep penjumlahan. Nah, maksudnya seperti apa? Mengurang tetapi menjumlah. Sama seperti kalau pada bilangan, misalnya 2 dikurang 3, itu akan sama dengan 2 ditambah negatif 3. Nah, pada konsep vektor ini berarti vektor P dikurang vektor Q akan sama dengan vektor P ditambah negatif vektor Q. Berarti di sini konsep yang digunakan itu adalah konsep menjumlah ya. Jadi vektor yang dijumlah adalah vektor P, itu vektor pertama. Kemudian vektor negatif Q, itu adalah vektor yang kedua. Kemudian berikutnya kita coba contoh ya. Misal di sini diketahui masih vektor yang sama, yaitu vektor U dengan komponen 4 negatif 5 dan vektor V dengan komponen 7, 3. Kemudian tentukan vektor U dikurang vektor V. Nah, berarti di sini solusinya vektor U dikurang vektor V itu kita ubah terlebih dahulu menjadi penjumlahan, yaitu vektor U ditambah negatif vektor V. Berikutnya, kita masukkan komponen vektornya ya. Vektor U yaitu 4 negatif 5, kemudian ditambah negatif vektor V. Berarti negatif dikali komponen vektor V, yaitu 7, 3. Berikutnya, vektor yang negatif ini kita kali ya. Berarti vektor U dikurang vektor V sama dengan 4 negatif 5, kemudian ditambah negatif kali 7 itu negatif 7. Kemudian negatif kali 3 itu adalah negatif 3. Nah, langkah berikutnya ini kita tambah seperti tadi ya. Berarti 4 ditambah negatif 7 itu sama dengan 4 dikurang 7. Kemudian negatif 5 ditambah negatif 3 itu sama dengan negatif 5 dikurang 3. Langkah berikutnya tinggal kita hitung nilainya. Berarti 4 dikurang 7 adalah negatif 3. Kemudian negatif 5 dikurang 3 itu adalah negatif 8. Sehingga di sini vektor U dikurang vektor V adalah negatif 3, negatif 8. Berikutnya adalah pengurangan vektor secara geometri. Nah, untuk mengurang vektor secara geometri, ini sama seperti aturan penjumlahan tadi. Berarti menggunakan aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Pertama, menggunakan aturan segitiga. Kita coba vektor yang sama ya. Vektor U dengan komponen 4 negatif 5 dan vektor V 7, 3. Lukislah vektor U dikurang vektor V menggunakan aturan segitiga. Nah, di sini solusinya kita ubah dahulu pengurangan menjadi penjumlahan sesuai dengan konsep yang tadi ya. Vektor U dikurang vektor V itu sama dengan vektor U ditambah negatif vektor V atau vektor negatif V. Di sini boleh kita tentukan dahulu negatif vektor V-nya, berarti lawan dari vektor V. Vektor V-nya tadi diketahui komponennya 7, 3. Berarti negatif vektor V-nya itu adalah negatif 7, negatif 3. Kemudian kita lukis pengurangan vektor ini menggunakan aturan segitiga. Nah, kita ikuti langkah-langkahnya tadi ya. Langkah pertama itu adalah kita lukis vektor U, yaitu 4 negatif 5, sesuai dengan komponennya. Kemudian langkah kedua, yaitu kita lukis vektor yang kedua. Jadi vektor yang kedua tadi adalah vektor negatif V, dengan komponen negatif 7, negatif 3. Berarti ingat, kita lukis vektor kedua, yaitu vektor negatif V, tetapi dari titik akhir vektor U. Nah, ini adalah vektor negatif V-nya. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Vektor kedua yang dilukis itu adalah vektor negatif V, bukan vektor V. Langkah terakhir, kita menentukan resultannya. Sehingga resultannya adalah vektor yang berwarna ungu.
Berarti di sini kita tentukan namanya, jangan lupa. Jadi namanya adalah vektor U ditambah negatif vektor V. Nah, jadi di sini sama. Artinya vektor U ditambah vektor negatif V itu sama dengan vektor U dikurang vektor V. Berikutnya, boleh kita cek kembali komponen dari vektor resultannya. Tadi U dikurang V itu hasilnya adalah negatif 3, negatif 8 ya. Nah, kita lihat di sini vektor yang berwarna ungu, ini kita tentukan komponennya. Berarti arah komponen vektornya ini adalah ke kiri kemudian ke bawah ya. Ke kirinya 3 kotak, berarti negatif 3. Kemudian ke bawahnya ini adalah 8 kotak, berarti negatif 8. Sehingga komponen vektor U dikurang V adalah negatif 3, negatif 8. Yang terakhir adalah pengurangan vektor menggunakan aturan jajar genjang. Di sini prinsipnya sama seperti menjumlah menggunakan aturan jajar genjang tadi. Misal kita coba vektor yang sama, U-nya 4 negatif 5 dan V-nya 7, 3. Lukislah vektor U dikurang vektor V menggunakan aturan jajar genjang. Nah, konsep di sini kita ubah seperti tadi ya, U dikurang V sama dengan U ditambah negatif V. Berarti kita ingat vektor pertama adalah vektor U dan vektor kedua adalah vektor negatif V. Berarti vektor negatif V ini adalah lawan dari vektor V atau kebalikan dari vektor V. Jika vektor V komponennya 7, 3, maka vektor negatif V komponennya adalah negatif 7, negatif 3. Oke, kita lanjut melukisnya ya. Langkah pertama pada aturan jajar genjang tadi adalah, pertama kita lukis dahulu vektor U dengan komponen 4, negatif 5. Arah vektor U itu sama seperti tadi ya. 4 ke kanan, kemudian negatif 5 ke bawah. Nah, langkah kedua, yaitu kita melukis vektor negatif V. Nah, vektor negatif V ini komponennya negatif 7, negatif 3. Kemudian kita ingat, melukis vektor kedua pada aturan jajar genjang itu dimulai dari titik awal vektor U. Berarti vektor negatif V itu kita lukis dari titik awal vektor U dengan komponen negatif 7, negatif 3. Sehingga arah vektor negatif V itu seperti ini ya. Oke, langkah yang ketiga adalah kita lukis vektor yang sama, yaitu vektor yang sama dengan vektor U, kemudian vektor yang sama dengan vektor negatif V. Vektor yang sama dengan vektor U dengan komponen 4, negatif 5 itu kita lukis dari titik akhir vektor negatif V. Langkah berikutnya, kita lukis kembali vektor negatif V dari titik akhir vektor U. Nah, sehingga nanti dia sudah terbentuk jajar genjang ya. Nah, langkah terakhir, kita tentukan resultannya, yaitu resultan vektor pada aturan jajar genjang itu adalah diagonal yang ditarik dari titik awal kedua vektor. Nah, titik awal kedua vektor yang kita lukis berarti titik pertama kali kita memulai tadi. Sehingga resultannya adalah, nah seperti ini ya, vektor yang berwarna ungu. Langkah terakhir, kita tulis nama vektornya, yaitu vektor U ditambah negatif vektor V. Baiklah, demikianlah tadi pembahasan kita hari ini mengenai penjumlahan dan pengurangan vektor secara aljabar dan geometri. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.